أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya kok kayaknya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Amin. Yang mengucapkan amin paling keras berangkat duluan. Amin. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantar sampai bandara. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Semuanya sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, saya tadi dibisikin Ustadz Kasyif kalau ceramah di Al-Muhajirin gak usah lama-lama, sebentar aja. Saya tanya kenapa, karena jamaahnya udah soleh semua. Di sini mah saking solehnya belum azan udah pada soleh. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, nangis pingsan. Takut dengan kebesaran Allah. Kalau di sini lebih hebat, baru megang Quran udah nangis. Kenapa Pak? Takut disuruh baca. Bercanda ya. Hampura. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, saya senang banget bisa ketemu Bapak Ibu. Ini ngomong-ngomong, bapak-bapak ini kayaknya nggak pakai skincare. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ibu-ibunya bening semua. Ini bedak satu kotak habis ini. Betul Bu. Ini kalau di rumah begini juga. Rapinya begini. Saya mau nanya Bapak, betul Pak? Kalau di rumah 24 jam di rumah begini. Di rumah kagak pakai ban. Pakai das. Begitu dasternya bolong-bolong. Daster kena lawan. Ya Allah ya Ibu, jangan bahagiain Ustaz, jangan nyenengin Ustaz, gak dapat pahala. Kalau nyenengin suami dapat pahala. Jadi saya mohon nanti pertahankan rapinya, pakai bajunya yang cakep, yang mahal selama seminggu di rumah. Setuju? Setuju 2 orang. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa istri soleha, idza nazartaha sarratka. Siapa istri yang bikin pahalanya besar di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang kalau dilihat bikin senang suami. Nambah lagi. Waduh nih. Kayaknya ada jamaah yang punya niat nambah lagi. Ini kayaknya curhatnya di sini. Di rumah nggak berani. Apa istrinya nggak datang Pak? Oh kan? Istrinya nggak datang. Idza nazartaha sarratka. Kalau dilihat nyenengin, senyum, datang ke rumah, ya Allah kita capek kerja di luar seharian. Kita pegel ngadepin banyak komplain dari customer. Ya kita pusing dapat omelan dari bos, dari atasan kita, datang ke rumah senyum. Lihat senyum istrimu, selesai masalah semua. Itu KPR juga lupa. Subhanallah. Peranan istri dalam rumah tangga begitu besar. Bahkan ya Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ada 4 kebahagiaan. Kalau udah punya 4 ini Pak, bahagia selama-lamanya. Dunia akhirat. Yang pertama disebut sama Nabi apa? Al-manzilul wasi', rumah luas.
Saya tadi masuk ke perumahan sini nih, Masjid Al Muhajirin, saya lihat rumahnya gede-gede. Ada nggak rumah Bapak 10 meter luas tanahnya? Nggak ada kan? Rumah Bapak berapa? Pak Ustadz Tukimin, Ustadz Tukisin, Ustadz Tukisin berapa meter rumah luas tanah? Hah? Ustadz, saya salah nyebut. Ustadz, oke, sebutin spellingnya biar bisa. Tusiki. Saya ngomongnya apa tadi? Tusikin kan? Saya ngomong Ustadz Tusikin. Nah, ibu nggak denger. Ustadznya aja nggak komplain, ibu yang komplain. Oh, bininya. Wah, pantesan dari tadi saya salah nyebut nama Ustadz diplototin. Ustadz Tusikin, maaf Ustadz. 100 meter. Saya pernah ketemu Pak, subhanallah ibu, rumah salah satu Ustadz di Bekasi. Ustadz ini kena stroke. Masya Allah. Dari masjid saya bilang ketua DKM-nya stroke, Ustadz tukang ngajar kita. Subhanallah. Pas saya lihat rumahnya, Pak tidur di situ, ruang tamunya di situ, anaknya bawa, tahu ibu berapa tuh? Masya Allah. Allah kasih kebahagiaan, tetap Allah kasih kebahagiaan. Tapi di antara aspek yang bisa mendukung orang senang, bahagia, punya rumah luas 100 meter. Alhamdulillah, nerima tamu beda ruangan. Ada ruangan buat anak perempuan, ada anak laki-laki. Alhamdulillah, itu yang pertama. Syukurin Pak, masih banyak yang lebih susah dari kita. Saudara-saudara kita di Gaza nih, teman-teman kita peduli Palestina. Rumahnya Pak, nggak ada. Bapak bisa bayangin nggak? Kita kebelet, bisa keluarnya kalau ketemu kamar mandi. Betul apa betul? Saya mau nanya, ada nggak di sini bapak-bapak langsung keluar serolot di mana? Di got. Karena biasa kita di kamar mandi, kita di kamar mandi. Tahan tuh di puncak 2 jam telat macet. Apa ngomong sama sopir driver? Mana rest area? Mana rest area? Karena kalau nggak ada kamar mandi kita nggak bisa buang. Saudara kita di Gaza dibom, hancur rumah-rumahnya, gedung-gedung hancur. Mereka gimana buang airnya? Pernah berpikir nggak? Nggak ada sanitasi. Maka bersyukur dikasih rumah. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, az-zawjah solihah. Saya kaget Bu. Yang disebut istri solehah sama Nabi SAW. Ini aspek kebahagiaan seorang suami. Kita punya duit banyak, Pak, miliaran, mungkin triliunan, tapi sama istri ditunjuk, ambilin saya air. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Gak ada. Punya istri solehah, betul nggak? Wah, hancur, gak bahagia selamanya rumah tangga. Dibawelin, dicerewetin. Kemudian yang ketiga apa? Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kita alhamdulillah Pak dikasih motor, alhamdulillah dikasih mobil. Ya, ada saudara-saudara kita kemana-mana pakai jalan kaki. Ada lagi yang kemana-mana pakai kursi roda, nggak dikasih kaki sama Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang disabilitas total. Saya pernah ketemu Pak orang 9 cacat dalam tubuh. Mata mermelek, bicara pun nggak bisa, telinga nggak mendengar, kaki tangan nggak bergerak, kaki nggak bergerak di tempat ini. Ya, kemudian yang terakhir, aspek kebahagiaan kita. Kalau kita punya al-jaru soleh, tetangga yang soleh, yang baik. Satu saat Pak, Bu, Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala. Jadi ada seorang Yahudi, kerjaannya jual properti. Jadi Bapak jual properti, ya, jual beli rumah itu bukan hanya ada di zaman kita doang. Dari zaman Rasulullah, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu sudah biasa dilakukan manusia. Ini orang Yahudi pernah ngejual rumah, harganya 10 kali lipat dari NJOP. Dulu emang ada NJOP. Kalau NJOP-nya di sini berapa Pak? Sebentar, Ustaz Tusikin. Udah lupa Ustaz. Siapa yang tahu NJOP di sini? Siapa tahu saya bisa beli rumah di sini. Hah? 2.500.000. Benar Pak? Benar? 2,5 juta. Oh, mesti ngecek. Di sini nggak ada orang PPN. Oh,
2,5 juta per meter. Ini orang Yahudi jualnya 25 juta, nggak masuk akal. Ditanya sama orang-orang, Yahudi, kalau jualan jangan ngetok dong, jualan sesuai NJOP. Enggak. Kamu tahu kenapa saya jual mahal? Kalau kamu beli rumah ini, kamu bakal tetanggaan sama seorang alim ulama yang hebat, yang namanya menggelegar seantero dunia. Ilmunya nggak diragukan. Siapa namanya? Siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumahnya mahal gara-gara tetanggaan sama ulama. Makanya kita kalau mau beli rumah, lihat dulu tetanggaan sama siapa. Wah, ini komunitas, mohon maaf, non muslim. Lihat dulu, cek. Enggak, saya muslim. Jadi boleh perkampungan muslim, kita ciptakan sendiri. Perkampungan non muslim silakan, mereka boleh. Tuh lihat, Pak. Kenapa ngambil hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam? Al-jaru salih, punya tetangga baik. Itulah yang bisa membahagiakan hati. Insyaallah saya ngomong begini langsung. Tetangganya Ustadz Tusikin jual rumah 10 miliar. Kenapa mahal? Karena di sebelahnya Ustadz Tusikin. Iya enggak sih? Ya, Ibu yang dimuliakan Allah, apa tadi 4 aspek kebahagiaan? Yang pertama apa? Hah? Rumah luas. Yang kedua? Nah, ibu istri soleha bukan? Kok insya Allah bilang iya gitu dong. Masakin buat suami, apalagi Bu, pijitin suami. Kalau ngomong nggak pernah marah-marah sama suami. Ini Ustadz lagi ceramah apa curhat? Ada satu ulama Bu, ya ini ulama namanya Imam Haywa, ulama Irak yang terkenal. Jamaahnya puluhan ribu. Satu saat istrinya Bu datengin ke mimbar, ke meja begini nih, diomelin di depan jamaahnya. Ibu bisa bayangin nggak? Suaminya ustadz, ulama, punya istri bawelnya luar biasa, cerewetnya luar biasa. Datang ditunjuk-tunjuk di depan jamaah. Dasar kamu suami, bukan bantuin istri ngejemur, bukan bantuin istri bersihin rumah. Udah kalau ngisi ceramah jangan lama-lama. Bapak kalau punya istri kayak begitu diapain? Jujur. Hah? Diganti. Apa yang dilakukan oleh beliau, Pak? Nambah. Ini dari tadi nggak mau nambah melulu nih, Pak. Pak, apa yang dilakukan beliau nih, Al-Imam? Beliau bilang, saya nggak akan ceraikan istri saya sampai mati. Jadi kita mesti sabar punya istri bawel. Mesti sabar punya istri cerewet, mesti sabar punya istri yang belum sempurna akhlak. Apa kata Imam Haywa? Muridnya udah bilang, Syekh, kamu nih kalau nunjuk jamaah ibu-ibu, kalau dia perawan, nggak mikir pasti mau nikahin kamu. Kamu hafal ribuan hadis, kamu hafal Quran, kamu ulama hebat. Kenapa kamu nggak mau cerai? Saya nggak bakal cerai. Kenapa? Gara-gara punya istri yang bawel nih. Saya dikasih anaknya hafiz Quran. Saya ngomong begini, ibu-ibu yang bawel ya, ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi sabar dalam menyikapi kehidupan. Ini kita ngomong temanya apa? Saya ceramah sampai jam berapa nih? Wah, sampai asar. Tanya jawab ya. Tanya jawab. Saya Masya Allah nih. Saya melihat jamaah Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah rame ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah bahagiakan. Ada 4, tadi kan 4 terus nih, ini 4 yang terakhir deh. Kalau kita hadir majelis taklim Pak, saya Bapak dapat 4 dari Allah SWT. Harus yakini ini. Yang pertama apa? Nazalat alaihi sakinah. Kita dapat kebahagiaan. Pak, bahagia yang kita rasain hari ini ingin dibeli sama presiden. Ingin dibeli sama gubernur, ingin dibeli sama pengusaha pabrik yang uangnya mungkin nggak berseri, dia nggak menemukan. Demi Allah, saya pernah ketemu ada satu pengusaha kaya raya. Apa dia kata-kata saya? Ya dia baru hijrah,
Dia sampaikan di masjid, sebelum saya hijrah Ustadz, saya kalau mau tidur mesti makan obat tidur. Saya kepikiran nih, saya bakal ditipu sama karyawan saya. Nanti kalau karyawan saya diserobot sama perusahaan lain bagaimana? Kalau mau bahagia, tempatnya di sini. Jangan cari di mall, jangan cari di tempat wisata. Dia bukan ada di puncak Kisarua. Kebahagiaan bukan ada di mall. Ada di mana? Di masjid. Rasulullah ya. Majtama'u fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazarat alaihim sakinah. Duduk di masjid. Ini tempatnya yang benar, alamat kebahagiaan. Ngapain? Baca Quran, mempelajari isinya. Nanti kita akan bahas satu ayat, dua ayat. Bareng-bareng kita pelajari. Apa yang kita dapetin? Yang pertama, sakinah, kebahagiaan. Harganya mahal, Pak. Bu, jangan sepelein. Harganya bahagia. Karena ini yang dicari semua manusia yang orang kaya nyari bahagia. Orang miskin nyari bahagia. Semua orang di dunia ini, orang pejabat nyari bahagia, rakyat jelata nyari bahagia. Mereka nggak menemukan bahagia. Kenapa saya berani ngomong mereka nggak menemukan bahagia? Ada yang mencari bahagia dengan pakai narkoba. Ketika kita tanya kenapa engkau pakai narkoba? Oh, ibu bapak saya berantem. Saya keluarga broken home. Salah pergaulan, ditawarin narkoba. Dia menganggap narkoba bisa bikin tenang. Overdosis, mati. Nauzubillah min dzalik. Wahai engkau yang lagi banyak masalah, disinilah tempat solusi masalah. Yang punya banyak utang, ke sini. Gimana kalau ke sini utangnya lunas gak? Kan gak ditagih. Tagihnya di rumah. Gak ke masjid. Nazalat alaihi sakinah. Allah berfirman, Pak, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Hanyalah Allah yang punya kebahagiaan, pemilik bahagia cuma Allah. Allah kasih siapa? Orang-orang beriman. Nggak mungkin orang kafir bahagia demi Allah. Nggak mungkin orang yang tidak menyembah Allah bahagia. Nggak mungkin orang musyrik bahagia. Nggak mungkin Zionis Yahudi bahagia demi Allah. Bahagia hanya orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Ciri-cirinya yang sholat subuh di masjid. Kita lihat orang beriman di Indonesia banyak apa sedikit? Kalau muslim banyak, mukmin belum tentu banyak. Ciri-cirinya orang mukmin sejati apa? Innal fajra kana mashhuda. Laki-laki, bapak-bapak yang rajin sholat subuh di masjid. Saya ingat kata-kata Buya Hamka. Waktu kecil saya suka setel kaset-kaset beliau disetelin sama almarhum bapak saya. Apa kata Buya Hamka? Kalau mau lihat orang Islam, lihat tuh yang datang ke lapangan sholat Idul Fitri. Itu orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat ketika di masjid sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Saya mau nanya nih, nanti subuh ramainya segini Al-Muhajirin? Lebih. Besok saya nginep sini. Ntar malam saya nginep sini. Jadi PR kita Ustadz Usikin, PR saya sebagai da'i, menjadikan Al-Muhajirin subuhnya kayak sholat Jumat. Takbir. Satu saat, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada ulama Pakistan. Ini tercatat di buku-buku, tercatat di berita-berita, ya mungkin kalau searching nama ulama ini Maulana Tariq Jamil, ulama Pakistan. Ya, ulama dia penulis buku, memberikan tausiah ya di berbagai belahan dunia. Maulana Tariq Jamil. Satu saat dia pergi ke Masjidil Aqsa. Ibu perlu ingat ya, orang yang boleh ke Masjidil Aqsa adalah pemilik paspor non negara Arab. Kalau negara Arab nggak boleh ke Masjidil Aqsa. Bapak paspornya Saudi nggak boleh ke Aqsa. Bapak paspornya Bahrain. Bahrain tahu nggak Bahrain? Yang kemarin 90+9. Bapak-bapak. Kita bangga Pak punya timnat, bukan timnas, timnat. Apa tuh timnat? Tim naturalisasi. Ustadznya juga naturalisasi. Lagi zaman naturalisasi. Negara Arab
Bapak warga negara paspor Arab nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Makanya 2014 waktu saya ke Masjidil Aqsa, saya menangis. Guide kami dari Yordan, Pak. Namanya Adam. Kan kita kalau dari Yordan ke Aqsa ada jembatan namanya Jericho. Nah, ini jembatan ini sudah dihancurkan nama Israel. Ya. Jembatan namanya Jericho. Kemudian si Adam ini bilang, saya bilang ayo ikut. Kan ini cuma nyebrang 10 menit. Jericho ke Masjidil Aqsa ke Yerusalem dekat. Ya Pak, ya nggak nyampe 1 jam. Nanti kita di border imigrasi Israel, kita masuk Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Apa yang dia bilang? Kami negara Arab nggak bisa masuk Masjidil Aqsa, nggak bisa masuk Palestina. Udah ada MOU, sekedar MOU. Nah, jadi kalau orang selain punya paspor Arab kayak ibu orang Indonesia, ibu bisa ke Masjidil Aqsa. Bapak bisa ke Masjidil Aqsa pakai visa siapa? Visa Israel. Ngajuinnya di mana? Indonesia nggak punya kedutaan Israel. Subhanallah ya, Bung Karno sampai hari ini kita tidak punya hubungan kerjasama dengan Israel. Jadi kita ngambil visa Israelnya dari Singapura. Selain negara Arab, ini si Adam bilang saya nggak bisa, menangis dia. Ya Allah, dia bilang kasih tolong doain kalau kamu sholat di Masjidil Aqsa agar saya bisa sholat kayak kamu. Menangis dia bisa sholat di Masjidil Aqsa walaupun cuma 2 rakaat. 2014 izin Allah. Ya, jadi tapi kita serba salah nih Ustaz. Kalau ke Masjidil Aqsa, mau ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa dapat pahala kan, sekali sholat di Masjidil Aqsa 500 rakaat. Masjid di Al-Muhajirin. Kalau mau ngejar 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Bapak mesti sholat 500 kali dulu di Masjid Al-Muhajirin. Kalau di Masjidil Haram mau dapat sholat 1 rakaat aja Masjidil Haram, Bapak mesti sholat 100.000 kali sholat di Masjid Al-Muhajirin. Kalau Masjid Nabawi pengen dapat 1 rakaat Masjid Nabawi, mesti sholat 1000 kali sholat. Dilipat gandakan pahala Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Riwayat yang lain 250 kali. Sekali sholat di Masjidil Aqsa seperti sholat 250 kali. Maka yang ingin saya sampaikan, ya Allah, Maulana Tariq Jamil ini bukan orang Arab, Pakistan. Ibu jangan pernah menganggap orang yang mukanya kayak saya ini Arab. Saya kemarin marah sama panitia. Ditulis Al-Habib Kasif Hir. Al-Habib itu udah otomatis seorang Arab. Dari Yaman, Hadramaut. Saya bukan orang Arab, saya bukan Habib, bukan turunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu suka nonton TV, yang main film Kuch Kuch Hota Hai. India, makanya saya jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Tapi jangan nyanyi. Jadi ibu yang dimuliakan ini dari Pakistan, Maulana Tariq Jamil. Ketika dia ke Masjidil Aqsa dia cerita, dan saya yakin demi Allah, hakul yakin dia tidak berbohong. Dia ulama. Dia pernah ngobrol sama tentara Zionis. Ya, tentara Zionis ada yang mau ngobrol. Saya juga pernah ya sedikit ngobrol, where do you come from? Kata dia, I'm from Indonesia. Tapi saya nggak lanjut ngobrol karena serem Pak, bawa pistol. Mereka bawa pistol, walaupun kita turis pakai pistol jagain Masjidil Aqsa. Sampai jamaah kita ketakutan, jamaah yang umroh plus Aqsa sama saya ketakutan. Ini Maulana Tariq Jamil bilang, ngobrol-ngobrol dibisikin. Saya mau kasih tahu kamu nih sebenarnya bisa ngalahin kami. Gimana caranya bisa ngalahin Israel? Gimana? Kita kepengen umat Islam. Ya, tapi jangan bilang siapa-siapa, ada di kitab kami. Kalian akan bisa menang lawan kami kalau seandainya sholat subuh di masjid-masjid kalian seperti sholat Jumat. Takbir. Jadi kalau Bapak lihat sekarang Gaza masih dibantai. Kita punya andil dosa-dosa. Kita punya andil maksiat-maksiat. Kita punya andil kedurhakaan kepada Allah. Sampai hari ini Gaza belum merdeka. Maka PR saya dan semua yang hadir hari ini, yuk dekatkan lagi anak istri kita sama masjid. Bapak ke masjid ajak anak. Ustaz, anak saya masih kecil berisik. Siapa yang melarang? DKM harus memberikan fasilitas. Anak-anak masjid ramah anak. Satu saat saya pernah sholat di Masjid Salman Al-Farisi. Ya, masjid dekat kediaman saya. Seorang anak dia bercanda sholat maghrib.
Amin, teriak. Selesai ini anak sholat, kita sholat, dipanggil sama bapak ini, dimarah-marahin Pak depan saya. Saya menangis nggak berhenti. Nah, kamu nggak boleh sholat di masjid lagi ya. Kalau mau sholat di rumah, nggak boleh berisik di masjid. Dengan kasarnya, dengan ketidakramahan dia, dengan tidak akhlak, adab, ngasih tahu anak yang tidak berdosa. Bapak kalau mau tahu, cucu Nabi kita Muhammad SAW, Hasan Hussein, sama kayak cucu kita, umur 5, 6 tahun, 4 tahun, suka bercanda di masjid, teriak di masjid. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Pernah satu saat Nabi lagi sujud, hadis sahih, silakan buka kepada kitab Al-Kutub Al-Ahadits As-Sahihah. Apa yang dilakukan Hasan Hussein ketika Rasul jadi imam? Hasan Hussein jadikan badan Nabi perosotan. Yal'ab fi zahrin Nabi, dia main di punggung Nabi Muhammad. Dan mainnya nggak sebentar, lama, mungkin setengah jam. Sampai setelah sholat, para sahabat nggak zikir. Kan kita habis sholat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini enggak, sahabat langsung nanya sama Rasul, hal nazala fikal ayah, ya Rasul, apakah turun ayat kepada engkau? Kata Nabi kita Muhammad SAW, enggak ada yang turun ayat. Tapi saya nggak mau ganggu cucu saya main. Saya nggak mau ganggu anak saya main. Biar betah di masjid. Ajak teng-teng umur anak kita 7 tahun minimal, Pak. Maaf lahir dan batin ya. Kalau dia masih pipisnya sembarangan ya, tolong minimal 7 tahun udah ke masjid. 7 tahun dia nggak sholat, jangan diomelin, jangan dipukul. Sampai 10 tahun, 10 tahun masih nggak sholat, pukulnya gimana? Para ulama sepakat, darbun ghaira mubarrahin, pukulan yang nggak melukai. Bu, pernah nggak dipukul tapi nggak terluka? Gimana caranya, Bu? Hah? Iya begitu. Suami suka dipukul begitu, Bu? Pukulan yang nggak boleh melukai, nggak boleh mukul muka, haram dalam Islam. Hukuman nggak boleh nampar. Ya, dibawa cubit, tapi setel juga, jangan gigi 5. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu saat Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi Islam ini Pak, khilafah ala minhajin nubuwah 30 tahun. Subhanallah, pas Nabi ngomong 30 aman. Kita akan hitung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 29 tahun kekhalifahannya. 6 bulan. 29 tahun kalau Bapak itu dari Abu Bakar sampai Ali, 29 sampai 6. Kok bisa 30? Nabi bilang berarti nggak pas dong Nabi. Dengerin dulu. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, khalifah berganti menjadi Al-Hasan, Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Hasan terjadi huru hara. Muawiyah membawa pasukan. Apa yang dilakukan Imam Hasan? Tepat bulan ke-6 Imam Hasan ketemu Muawiyah, dikasih kekhalifahan. Nih, biar nggak berantem, biar nggak perang, biar nggak ada pertumpahan darah. Makanya itu disebut dengan Amul Wihdah, tahun persatuan. Makanya umat Islam harus belajar sejarah. Jangan sampai perbedaan membuat kita gontok-gontokan. Lihat, belajar dari Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dia kasih kekuasaannya. Padahal kalau dia bilang ke pasukan serang Muawiyah bisa. Dia khalifah, diakui, terkonfirmasi menjadi khalifah, tapi dia berikan ke khalifah. Makanya disebut dengan Amul Wihdah. Makanya kita yang di Masjid Al-Muhajirin, yang kunut subuh boleh, yang nggak kunut subuh boleh, yang nggak boleh, yang nggak sah. Taraweh 11 rakaat boleh, taraweh 23 rakaat, yang nggak boleh punya istri 1 boleh. Nah, ini senang nih Pak. Istri cukup 1 aja Bu ya. Benar. Ustadz kasih boleh poligami nggak? Ada 1 ibu, saya bilang saya insya Allah istri saya 1. Ada nenek-nenek umur 79 tahun. Ustadz boleh poligami tapi sama saya. Udah giginya udah habis lagi.
Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi kita persatuan umat Islam ini pentingnya Pak ya. Jadi Hisham bin Abdul Malik ini khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah ini bani tersukses Pak dalam Islam, punya pengaruh dalam dakwah Islam. Bani Umayyah Pak, kalau bapak lihat sejarah, ya Abdurrahman An-Nasir itu pernah memerdekakan Andalusia yang hari ini Spanyol Portugal. Jadi bisa jadi Ronaldo, wah Ronaldo itu kakek neneknya bisa jadi Muslim. Ronaldo itu Spanyol, apa Portugal? Spanyol Portugal 700 tahun di bawah Pak kekuasaan Bani Umayyah. Sampai ketika Bani Umayyah diperangi Bani Abbasiyah, dan ini sejarah kelam dalam Islam. Ya. Jadi pernah terjadi pertumpahan darah sama Muslim ketika penaklukan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Tapi Bani Abbasiyah gak ganggu Andalusia. Udah biarkan dikelola sama keturunan Bani Umayyah. Bayangkan Pak, 700 tahun umat Islam pernah memimpin Spanyol, pernah memimpin Portugal. Maka Hisham bin Abdul Malik ini adalah khalifah dari Bani Umayyah. Satu saat dia sholat Jumat. Ketika sholat Jumat dia tidak menemukan anaknya. Ini khalifah hebat. Dia tidak menemukan anaknya. Anaknya umur berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun. Mana anakku? Kata dia, mana? Anak. Akhirnya setelah setengah satu sholat udah selesai, ini anaknya bawa keledai. Pelan-pelan. Gak pernah telat sholat di masjid ini anak. Gak pernah absen sholat di masjid, dibawa sama bapaknya. Kalau sholat sebelah kanan anaknya, sholat sebelah kiri wajib pada anak. Satu-satu aja sholat aja sholat. Nah, kenapa terlambat sholat Jumat? Apa jawaban dia? Qad ajizat bi ghali. Saya punya keledai sakit. Ayah, jalannya lama dia. Saya udah kasih obat belum, sehingga saya terlambat. Kalau saya mau nanya, ini uzur syar'i atau enggak? Uzur. Nggak ada masjid, masjidnya cuma satu, misalkan. Ya nggak ada kendaraan. Uzur. Dia nggak ada kendaraan. Apa kata Hisham bin Abdul Malik dalam rangka mendidik anaknya? Engkau selama 1 tahun saya nggak kasih keledai. Saya tarik fasilitas negara. Kamu wajib ke masjid sebelum azan. Jadi ini pelajaran buat kita, bapak-bapak, ayahanda, bunda, bawa anak kita ke masjid. Tapi dikasih tahu pelan-pelan. Nah, saya mau kasih tips sedikit nih sama DKM Masjid Al-Fajr. Kalau mau biar anak-anak kita gak berisik di masjid, metodenya bukan marahin, tapi 2, reward and punishment. Gimana caranya? Nah, kan CCTV ada di mana-mana. Setelin 1 orang aja. Gak usah lama, seminggu. Didata nama anak-anak yang ikut kuis lomba. Siapa yang sholatnya paling diem, tumaknina, dikasih hadiah. Hadiahnya sepeda. Tapi nggak nyebutin nama ikan. Sholat nggak usah nyebutin nama ikan, karena di sekolah udah belajar. Syaratnya sholat 5 waktunya di masjid. Siapa yang mau ikutan kuis? Selama seminggu aja yang bener, taat, sholatnya nurut, tarik kasih sepeda. Sepedanya juga jangan yang second, sepeda baru. Difotoin sepedanya, taruh di flyer. Reward punishment. Kenapa mohon maaf buat ayah bunda, anak kita jadi anak nakal? Saya udah tahu penyebabnya. Kenapa? Karena kita punya sifat menjadi orang tua pemadam kebakaran. Siapa itu pemadam kebakaran? Kalau kebakaran dia baru sibuk memadamkan api. Tapi kalau nggak ada api dia diam di rumah. Dia sibuk di kantor. Dia nggak ke lapangan. Itu pemadam kebakaran. Siapa orang tua yang punya sifat pemadam kebakaran? Kalau anaknya nakal, dia sibuk marahin. Dia sibuk bahkan memukul. Tapi giliran anaknya baik, sholat, dia diam. Dia nggak ngasih hadiah. Dia nggak memberikan apresiasi. Apa yang terjadi? Anak kita sibuk mencari perhatian kita dengan hal negatif. Quran, kalau kita perhatikan parenting Quran, Pak, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Tolong dibuka surat Al-Isra ayat 34. Apa bunyinya? Siapa yang tahu? Biar saya minum dulu nih. Pak, Al-Isra 34. Buka dulu deh Quran.
Kan kita pengen punya anak soleh, amin. Kita punya anak yang qurrata a'yun dunia akhirat. Surat Al-Isra ayat 30. Siapa yang mau baca? Ini ada mic di dapat hadiah dari DKM umrah. Tapi brosurnya dulu. Yuk Ustaz Rusikin, siapa yang mau baca jemaah? Ini tabligh akbar rasa kajian. Al-Isra ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah ketemu? Surat Al-Isra surat ke-17. Surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. 24. Betul? 24 atau 34? Apa masih kritik? Kalau saya salah kritik, nggak apa-apa. Surat Al-Isra ya 23. Nah, tuh kan namanya manusia ada salah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kamu sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah dan berbuat baik sama orang tua. Allah lagi ngomong sama kita begini, Pak. Kamu sholat, tapi sama orang tua nggak hormat. Kamu sama istri, wah, kamu ajak ke restoran mewah, tapi sama orang tua gak pernah ajak. Lantas buat apa ibadah kamu? Tuh, kalau kita baca tafsir dari ayat ini, surat Al-Isra ini, Allah gandengkan ibadah kepada Allah yang maha mulia, pencipta langit dan bumi, masya Allah. Sama satu manusia, namanya orang tua. Allah sejajarkan ibadah kepada Allah dengan berbakti sama orang tua. Artinya apa? Saya sebagai anak, kalau baca ayat ini, harus punya sifat luber rasa cinta saya sama orang tua. Harus berlebihan cinta saya sama ibu bapak saya. Nggak boleh kita ngomong sama ibu bapak mah sekedar. Nggak, salah. Saya mesti overload cinta saya sama orang tua. Kenapa? Kok Allah Azza wa Jalla ngomong begitu ya, berfirman seperti itu? Karena Allah tahu sifat manusia. Pak, manusia itu suka lupa sama kebaikan orang tua. Suka nggak inget sama perjuangan pengorbanan orang tua. Contoh, kalau udah married, udah punya anak, yang sering diajak jalan-jalan istri anak apa orang tua? Jawab yang jujur. Kalau sudah married punya anak istri, duit kita yang paling banyak memanfaatkan istri anak apa ibu kita? Oke, ibu, saya mau nanya, Pak Haji, ayah di sini ngomong sama ibu, Bu, saya punya uang 100 juta, saya mau ngasih ibu saya 99 juta, kamu saya kasih cuma 1 juta. Dan ibu dapat cuma proyek dapat 100 juta cuma sekalinya nih, pertama kali dalam hidup suami kita. Saya mau nanya sama ibu, ibu akan ngizinin suami ngasih ibunya apa enggak? Saya minta dong jawaban satu ibu, Pak. Tolong Ustaz, kasih satu ibu yang mewakili. Nah, ayo, kita kan lagi belajar agama, bukan berarti ini buat salah benar ya. Saya pun lagi memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu mau jawab? Gimana Bu? Takbir. Istri soleh. Yang sebelahnya kasih istrinya Ustaz Musikin. Kalau jarang ya begini. Enak aja ngasih 100 juta ke mak lu.
Saya belum beli emas 10 gram, 20 gram, 30 gram. Jangan kebanyakan begini kan, jujur. Sampai ada seorang suami, dia ngomong begini sama saya. Ya, Ustadz, saya kalau mau ngasih ibu saya, mau ngasih bapak saya duit, saya harus ngumpet. Saya harus sembunyi, dia bilang. Saya bilang, kenapa Pak? Karena kalau ketahuan saya ngasih duit sama ibu saya, bapak saya, itu istri saya ngomelin saya. Jadi dia lebih takut istrinya dibandingkan takut sama Allah. Makanya tugas ibu sebenarnya simpel, gak susah, Bu. Bikin suami dapat ridho orang tuanya. Kalau suami udah dapat ridho orang tua, jalan surga kita gampang. So istri yang soleha nggak mikir, yang jangankan 100 juta, yang saya juga punya tabungan tuh. Saya suka ngambilin dari kantong 50.000, 20.000. Ternyata Pak, ada yang ngambilin dalam ini. Ini tuh sisa saya tabung 20 juta, jangan 100 juta nih, 120 juta. Ibu kamu hidup kita nggak tahu sampai kapan, tulangnya sudah remuk, giginya udah habis, matanya udah kabur, kulitnya sudah jatuh, dia keriput. Bisa jadi besok dia wafat, ini hari terakhir kamu membahagiakan dia. Jangan saya, nggak usah nanya, saya ambil kasih, umrohin dia, gandeng tangan dia tawaf Ka'bah. Siapa tahu dia nanti meninggal di Mekah, tempat yang paling dicintai Allah. Siapa tahu ibu bapak kamu meninggal di Madinah, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu yang namanya maut. Lihat Marisa Haque, sakit enggak, rajin olahraga, 61 tahun meninggal. Mana yang lebih tua, ibu apa Marisa Haque? Iya, ibu umurnya berapa? Umurnya 65, 75. Marisa kan 61. Dia ngerasa muda aja. Tuh, mati gak ada yang tahu. Maka oleh sebab itu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, parenting Quran yang saya pahami, ketika bicara sama orang tua, luber cinta kita sama orang tua. Karena kita kalau udah dihadapin istri anak, saya ngomong begini bukan berarti saya sempurna. Kita sudah beda rumah sama orang tua kita. Mana perhatian yang kita berikan ke orang tua kita? Pasti lebih banyak ke anak istri dibandingkan ke orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di ayat yang lain Allah berfirman, innama auladukum wa amwalukum aduwwan lakum fahdharuhum. Ingat, anak istri bisa jadi fitnah. Ingat, anak istri bisa jadi musuh. Maka waspadailah. Kita sebagai orang tua, Pak, kurangin justru cinta kita sama anak. Kita terlalu cinta anak kita sakit, pikiran kita kalut, bawa ke dokter. Ya tapi anak kita nggak sholat, kita diam aja. Apa yang dikatakan seorang ayah ke saya? Saya kalau nyuruh anak saya ke masjid, Ustaz, itu ibunya marah sama saya. Saya bilang, kenapa Pak? Jangan bangunin, tadi malam habis belajar kelompok. Nanti aja setengah jam lagi, kesian dia. 1 jam lagi. Kadang-kadang rasa cinta kita sama anak membuat anak kita jauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, yang benar begini. Nah, kamu capek, ayah juga capek. Kita sholat, habis sholat tidur lagi. Gak apa-apa untuk awal-awal, biar gak ribut sama istri kita. Setuju apa enggak? Nanti kelama-lamaan baru ajarin dia duduk di masjid sampai syuruk. Syuruk selesai, gak tidur lagi insya Allah. Jadi kalau bicara Quran, bicara sama saya sebagai anak, sama orang tua lu biar cinta. Tapi ketika Quran ngomong saya terhadap anak, kurangi rasa cinta. Tingkatkan cinta anak istrimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya baru pertama kali ceramah, jamaahnya khusyuk dengerin saya ceramah. Saking khusyuknya, palanya nunduk, matanya merem. Di dalam hati dia ngomong, kapan ceramah ditutup doa.